Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif pengarang kitab Qatrul Ghais Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan di dalam kitabnya pada masalah rizki bahwa sesungguhnya sebagaimana yang kita pelajari kemarin, rizki itu qismani, ada dua pembagian secara umum, yaitu yang pertama zahir dan yang kedua batin. Rizki zahir itu adalah rizki lil abdan, yang berfungsi untuk badan kita, yang bermanfaat untuk badan kita, baik itu dari makanan, minuman, barang, seluruh keperluan kehidupan kita yang menopang kehidupan kita untuk hidup menjalani kehidupan kita, berarti semuanya itu adalah lil abdan, untuk kebutuhan badan kita agar tetap hidup, dan itu dinamakan sebagai rizki yang zahir. Sedangkan selama ini terminologi terkait dengan rizki secara umum biasanya mayoritas manusia itu mengartikan bahwa yang namanya rizki itu ya rizki zahir itu, yang untuk lil abdan itu, untuk kelangsungan hidup itu, sehingga orang-orang rela untuk berebut rizki yang lil abdan untuk kelangsungan hidup manusia itu, sampai bahkan rela berebut dengan menghalalkan berbagai macam cara, na'udzubillah min dzalik, dan termasuk seluruh kerusakan-kerusakan, pertumpahan darah ataupun permusuhan-permusuhan di antara umat manusia itu rata-rata ya memburu yang dikatakan sebagai rizki lil abdan ini, hingga satu dengan yang lain saling memfitnah, saling menyalahkan, saling memperebutkan posisi, menyingkirkan orang lain. Bahkan dalam kancah internasional, pertarungan ini menyebabkan perang besar, perang dunia I, perang dunia II, dan lain sebagainya. Sesungguhnya ini adalah pengejaran dari yang dinamakan dengan rizki lil abdan ini. Sedangkan yang kedua, yang ini tidak semua orang memperdalam rizki yang kedua, mencari rizki yang kedua, memburu rizki yang kedua. Ini dinamakan rizki batin. Rizki batin itu adalah rizki yang untuk keperluan wadzalika lil qulub wal asrar, untuk keperluan hati kita, untuk keperluan jiwa kita. Hati kita makan dengan rizki batin ini, jiwa kita makan dengan rizki yang batin ini. Ketika tidak diberikan makan hati dan jiwa kita, maka hati dan jiwa kita kelaparan. Jiwa dan hati kita itu sama dengan zahir tadi, butuh makan, butuh asupan, butuh semua keperluan yang terkait dengan hati dan jiwa. Bagaimana cara memberikan makanan untuk hati dan jiwa itu? Yaitu dengan jalan al-ma'arif wal mukasyafat, yaitu dengan jalan ma'arif, kita
selalu memberikan asupan kepada hati dan jiwa kita itu dengan ma'arif, pencerahan akan hakikat segala sesuatu, hakikat kita diciptakan, hakikat alam dunia ini, hakikat siapa yang menciptakan, hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita, dan hakikat kemana kita akan kembali menghadap. Semuanya itu tentang hakikat yang harus kita ketahui dengan cara al-ma'arif, yaitu kemakrifatan kita tentang seluruh hakikat-hakikat tersebut, wal mukasyafah, dan terbukanya tabir yang hakiki akan hakikat yang hakiki tersebut. Oleh karena itu, rizki yang batin ini juga perlu untuk terus kita gali, perlu untuk terus kita buru, perlu untuk terus kita tingkatkan kualitasnya, perlu untuk terus diberikan asupan makan minum yang bergizi dari kebutuhan hati dan jiwa tersebut, sehingga hati dan jiwa kita tidak kelaparan. Ketika hati dan jiwa kita sudah kenyang, maka sesungguhnya kebahagiaan akan kita dapatkan, baik itu di dunia dan di akhirat. Dan dua rizki tadi, yaitu rizki yang berupa zahir dan juga rizki yang berupa batin, itu hendaknya sama-sama untuk kita dapatkan, sehingga kita memiliki dua sayap rizki batin, sayap rizki zahir. Dengan dua sayap tersebut, maka kita akan mampu terbang menuju hakikat penciptaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan kita, dan kita akan kembali kepadanya. Maka kedua rizki ini perlu untuk kita perhatikan. Jangan sampai hanya memburu rizki yang berupa zahir, melupakan rizki yang berupa batin. Sama-sama, semuanya adalah sebuah potensi yang diberikan oleh Allah untuk kita perdalam, untuk kita kasih asupan gizi sehingga memiliki kualitas yang tinggi, baik itu rizki zahir maupun rizki batin. Dengan berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mendapatkan rizki zahir dan rizki batin itu sendiri. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat salik yang berbahagia, kelanjutan dari pembahasan kitab Qadrul Ghais ini adalah wa'alam annahu, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyampaikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyampaikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Dan sesungguhnya di antara sebab-sebab kelapangan rezeki itu ada beberapa hal yang akan kita pelajari malam hari ini. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan kelapangan rezeki, tidak hanya rezeki zahir, tidak hanya rezeki batin, tetapi kedua-duanya. Bagaimana rezeki zahir dan batin ini bisa lapang kepada kita, kita mampu untuk mendapatkannya. Ada beberapa langkah yang dijelaskan dalam kitab Qadrul Ghais ini. Sahabat-sahabatku semua yang berbahagia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana
dijelaskan tadi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu yusilur rizqa ila jami'i makhlukatih, menyampaikan rizki kepada seluruh makhluknya. Dengan kalimat ini maka seharusnya itu mampu membuat diri kita itu tenang, damai, tidak lagi ketakutan dalam menghadapi kehidupan ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu jelas-jelas menyampaikan rizki kepada seluruh makhluknya. Bahkan barangkali seperti contoh dari semut hitam yang berada di batu yang sangat hitam juga. Sudah semutnya hitam, berada di batu yang hitam, mereka telah disiapkan oleh Allah rizkinya. Atau hewan-hewan laut yang berada di dasar samudra yang paling dalam, yang kegelapan melingkupi seluruh isi samudra dalam tersebut, yang ketika kita mencoba untuk berada di dalamnya barangkali tidak bisa melihat karena saking gelapnya. Akan tetapi Allah telah mengatur rizki dari hewan-hewan yang berada di kegelapan tersebut. Mereka juga bisa makan, mereka juga mampu mendapatkan makanan, mereka juga ada saja makanan yang cocok untuk lambung mereka. Bagi hewan yang lain mungkin tidak cocok untuk lambung hewan lain tersebut, tapi bagi hewan tertentu cocok untuk dia. Di dalam kegelapan yang luar biasa gelap di dasar laut itu, kita yang barangkali tidak bisa melihat, ketika pengen melihat harus menggunakan alat, misalkan menggunakan senter, menggunakan cahaya, bantuan cahaya dan lain sebagainya. Hewan-hewan itu tidak perlu memiliki alat-alat tersebut, tidak perlu memiliki senter dan lain sebagainya. Mereka juga bisa melihat makanan yang bisa dimakan. Bahkan hewan yang fungsinya dimakan saja itu juga memiliki rantai makanan sendiri. Tidak lantas kemudian hewan yang dimakan itu mereka seakan-akan hanya menjadi umpan dalam kehidupan, hanya menjadi bagian makhluk yang jadi kalah-kalahan saja. Tidak, semuanya sudah berada di dalam sebuah ekosistem yang maha agung dengan pengaturan yang luar biasa. Ketika kita melihat, maka kita hanya akan mampu mengatakan subhanallah, maha suci engkau ya Allah, luar biasa engkau dalam penciptaan segala sesuatu. Di dalam makhluk yang bermacam-macam ini, ada makhluk yang tugasnya makan makanan tertentu, ada makhluk yang tugasnya makan makanan tertentu yang lain, ada makhluk yang dimakan, ada makhluk yang memakan. Semuanya ada di dalam pengaturan yang luar biasa, sehingga dari dulu sampai sekarang dunia ini masih berjalan dengan begitu sempurna. Semuanya ini adalah wujud dari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu yusilur rizqa ila jami'i makhlukatih, menyampaikan rizki kepada seluruh makhluknya. Tidak usah kemudian kita jauh-jauh melihat sampai ke dasar samudra
sampai di dalam tanah yang mungkin ribuan kilometer ternyata masih ada makhluk hidupnya juga yang bisa hidup, bisa makan, mendapatkan rizki dalam kehidupannya. Tidak usah jauh-jauh seperti itu. Coba kita melihat diri kita saja di dalam penciptaan. Coba kita melihat anak kecil yang baru lahir. Pernahkah kita berpikir bahwa anak kecil yang baru lahir itu, mereka itu belum bisa untuk makan nasi. Anak kecil, bayi yang baru lahir itu baru bisa makan makanan yang sedikit kasar, mungkin maksimal ya berupa pisang mungkin ya. Selebihnya lebih dari pisang kasarnya ndak bisa. Langsung ya lambungnya error. Lambung bayi itu akan error sampai umur sekitar 6 bulan baru siap misalkan makanan-makanan yang mulai sedikit agak kasar dari buah-buahan itu, misalkan dari pisang dan lain sebagainya. Coba kita berpikir bahwa ternyata bayi yang baru lahir, yang dia itu lambungnya masih belum siap makan makanan yang ada di dunia ini, tetapi ternyata Allah itu juga sudah menyiapkan sendiri untuk bayi tersebut ketika baru lahir 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 6 bulan. Itu sudah disiapkan makanan yang paling cocok untuk lambungnya. Makanan yang paling cocok untuk lambungnya sehingga bayi tersebut bisa tetap hidup. Karena ya memang bayi belum punya gigi. Bayi baru lahir belum punya gigi. Bayi yang lahir belum tahu mungkin cara mengunyah dan lain sebagainya. Tetapi dengan ketidaktahuan itu, Allah itu sudah menyiapkan rizki baginya. Rizki bagi bayi yang baru lahir tersebut. Rizki bagi bayi ini menunjukkan kepada kita sebuah dalil yang jelas. Sebuah dalil yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah menyiapkan rizki dan menyampaikan rizki kepada seluruh makhluknya, termasuk kita yang baru lahir saja ini. Kemudian coba kita tengok hewan yang lain. Hewan yang lain itu seperti burung dan lain sebagainya tertentu, burung pemakan hewan dan lain sebagainya. Itu ternyata baru lahir, mereka itu lambungnya sudah kuat. Lambungnya sudah kuat untuk makan makanan yang agak keras misalkan. Itu ya sudah dalam pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan begitu sempurna. Kalau kemudian kasusnya sama seperti manusia, bagaimana hewan-hewan itu bisa hidup? Karena mereka kan tidak bisa kemudian menjadi seperti manusia yang memiliki akal pikiran dan kecerdasan. Tetapi di sini menunjukkan bahwa Allah itu telah menyesuaikan. Pengaturan Allah itu telah menyesuaikan dengan sangat mendetail, dengan sangat presisi setiap makhluknya. Makhluk itu tidak sama, beda-beda. Seperti manusia, bayi yang baru lahir itu masih belum bisa jalan. Dan karena manusia bisa berpikir, maka ya dijaga dengan baik di kamarnya, di tempat tidurnya,
di kasur yang empuk dijaga dengan baik. Karena manusia diberikan akal sehingga bisa berpikir bagaimana menjaga bayi tersebut. Tetapi hewan-hewan yang oleh Allah itu, mereka itu tidak diberikan akal seperti manusia, kesempurnaan akal pikiran seperti manusia. Hewan-hewan yang di hutan belantara dengan kehidupan yang sangat ganas itu, mereka ya oleh Allah tidak diciptakan ya dengan desain seperti manusia. Ketika baru lahir, mungkin sebentar lagi setelah lahir itu langsung bisa berdiri, langsung bisa ikut jalan-jalan bersama dengan induknya. Kalau misalkan dalam penciptaannya itu dibuat persis seperti manusia, ya masa kambing kemudian di tengah hutan atau sapi di tengah hutan itu harus menunggu anaknya, padahal mereka sering melakukan migrasi dan lain sebagainya. Artinya di sini bahwa Allah itu luar biasa sudah menyesuaikan masing-masing makhluk yang bermacam-macam ini untuk sesuai dengan kondisi situasi masing-masing, sehingga rizki bagi mereka itu ya rizkinya masing-masing sesuai pengaturan Allah yang sangat mendetail. Oleh karena itu ketika kita sudah mengetahui bahwa Allah itu sudah sangat mendetail dengan kehendaknya yang presisi di dalam penciptaan seluruh jagat raya ini, maka ya kita itu tidak perlu khawatir sebenarnya terkait dengan rezeki kita. Selama ini barangkali kita itu terlalu khawatir karena seakan-akan kita itu hidup dengan kekuatan otot kita sendiri. Kita hidup dengan kekuatan akal pikiran kita sendiri. Kita hidup seakan-akan dengan kekuatan langkah kaki kita sendiri. Ketika kita mengandalkan semua itu, mengandalkan otot kita, kaki kita, tangan kita, pikiran kita, ya kita itu akan rapuh sekali. Rapuh karena apa? Karena hakikatnya ya tangan, kaki, otot kita itu lemah. Sehingga ketika kita mengandalkan semua itu rapuh dan lemah tersebut, maka selalu terjadi ketakutan dalam menghadapi kehidupan yang begitu berat ini. Oleh karena itu bagi kita seorang salik, jangan andalkan otot kita sendiri, jangan andalkan kaki kita sendiri, jangan andalkan akal kita sendiri. Karena kita memiliki keyakinan bahwa kita harus mengandalkan kepada Zat yang maha memiliki kekuatan, ya yang menciptakan otot kita, yang menciptakan kaki kita, yang menciptakan akal kita itu. Itulah yang hendaknya menjadi sandaran kita. Dialah yang begitu sempurna yusilur rizqa ila jami'i makhlukotih, begitu sempurna mengatur rizki, menyampaikan rizki kepada seluruh makhluknya. Tidak usah khawatir, karena sesungguhnya Allah itu adalah Zat yang maha menciptakan rizki, memberi rizki, mengatur rizki. Sahabat-sahabat kajian salik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, untuk mendapatkan rizki dari Allah, baik berupa rizki yang zahir tadi atau rizki yang batin tadi, sehingga kita akan memiliki kelapangan hati,
kedamaian jiwa, dan juga terpenuhi seluruh kebutuhan kehidupan zahir kita. Apa kata kunci dalam mendapatkan rizki tersebut? Dalam kitab ini dijelaskan bahwa untuk mendapatkan rizki tersebut ada 3 kunci yang bisa dilakukan. Kunci yang pertama adalah memperbanyak sholat. Jadi kunci yang pertama itu adalah memperbanyak sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat. Jadi liqaulihi ta'ala wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Nah, ini untuk mendapatkan rizki dari Allah, mempermudah mendapatkan rizki dari Allah. Rizki ini artinya tidak hanya rizki zahir, tetapi rizki batin. Akhirnya batin kita itu juga terbuka. Batin yang terbuka itu adalah al-ma'arif wal mukasyafat, adalah kemakrifatan dan mukasyafat. Itu rizki batin. Agar terbuka dan juga rizki zahir juga terbuka adalah memperbanyak sholat. Apa pengertian sholat itu? Sholat itu bagi kebanyakan orang kadang-kadang hanya berfungsi sebagai sarana untuk menggugurkan kewajiban. Ketika sudah melaksanakan sholat, maka seakan-akan kewajibannya karena dia beragama Islam gugur. Sesungguhnya sholat itu hendaknya tidak hanya sebatas memiliki pengertian yang seperti itu. Namun sholat itu kita jadikan sebagai sarana untuk menyambungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aqimus sholata li dzikri, untuk mengingat Allah, untuk menyambung diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hendaknya yang kita lakukan dalam pengerjaan sholat kita itu. Oleh karena itu, dengan kita sholat, maka sesungguhnya memiliki makna yang begitu besar di dalam pelaksanaan sholat tersebut. Antara lain, ketika kita melaksanakan sholat, maka ada komunikasi batin, kedekatan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan kita sholat juga, ketika kita melakukan ruku, ketika kita melakukan sujud, ini seakan-akan kita itu sepenuhnya akan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyandarkan seluruh yang kita lakukan, kita hadapi, kita kerjakan, kita jalani dalam kehidupan kita itu, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik langit dan bumi. Ketika kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, maka
Apa faedah manfaatnya? Antara lain, faedah manfaatnya itu antara lain kita menjadi tenang, damai. Karena apa? Karena ya kita yakin bahwa yang kita sandarkan itu adalah zat yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha memberikan kasih sayang kepada kita, yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbuat kezaliman kepada kita. Kita sandarkan, dengan penyandaran tersebut hati kita itu akan hidup. Ketika hati kita itu hidup, maka kita akan mendapatkan al-ma'arif wal mukasyafat, kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mukasyafat, terbukanya takbir penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati akan menjadi tenang, damai, bahagia, tidak ada stres. Ketika kita menjalani kehidupan ini dengan damai, bahagia, tidak ada stres, maka sesungguhnya kita itu nanti akan mampu untuk melakukan seluruh aktivitas kehidupan kita itu dengan lancar. Nah, ini salah satu syarat dari orang sukses secara duniawi. Dia harus memiliki psikologi yang tenang, damai, bahagia. Orang yang tidak memiliki psikologi yang tenang, damai, dan bahagia, maka tidak akan sukses, karena hidupnya akan selalu stres dalam menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan, baik pekerjaan, tugas, ataupun aktivitas-aktivitas yang lain. Maka dengan sholat ini, maka hatinya tenang, damai, dia terhubung dengan Tuhannya. Makanan hati wal asrar ini akan dia dapatkan, sehingga al-ma'arif wal mukasyafat, kemakrifatan dan mukasyafat juga akan didapatkan. Dan ini adalah rizki batin. Rizki batin dia dapatkan dengan sholat. Dengan ketenangan tersebut, maka setelah sholat dia akan mampu melaksanakan seluruh aktivitas kehidupan sebagaimana manusia umumnya, bekerja dan lain sebagainya dengan tenang, dan rizki akan mengalir ketika kita mengerjakan pekerjaan dengan tenang, pikiran positif, hati yang tenang, tidak stres, maka pekerjaan kita juga akan selesai dengan baik. Dalam surat Al-Jumu'ah itu juga dijelaskan, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ketika engkau setelah selesai mengerjakan sholat Jumat itu, fantashiru fil ard, bertebaranlah di berbagai penjuru dunia ini, wabtaghu min fadlillah, dan carilah rizki-rizki dari Allah, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan di alam jagat raya ini. Disuruh untuk kita ambil, kita manfaatkan semuanya itu untuk berlangsungnya kehidupan umat manusia yang ini dinamakan sebagai rizki zahir. Didahului dengan sholat, dengan ketenangan jiwa. Setelah itu kemudian kita fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, bertebaran di muka bumi. Ada yang menjadi seorang profesor, ada yang menjadi seorang insinyur, ada yang menjadi seorang pedagang, ada yang menjadi seorang nelayan, petani, dan lain sebagainya. Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah.
mencari rizki-rizkinya Allah, kemuliaan-kemuliaan yang Allah titipkan di atas muka bumi ini untuk kita cari, kita dapatkan. Dan ketika kita melangkah untuk fantasyiru fil ard itu, untuk berkelana di seluruh dunia dengan berbagai macam aktivitas kehidupan kita itu, wadhkurullaha katsira, jangan lupa untuk juga terus zikir, ingat kepada Allah. Zikir memiliki makna yang begitu luas. Bisa berupa zikir dengan lisan secara langsung, dengan lafaz-lafaz yang telah diajarkan, dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan zikir subhanallah, dengan zikir alhamdulillah, dengan zikir Allahu akbar, atau dengan sholawat, atau dengan zikir yang tersembunyi di dalam hati kita masing-masing tanpa dilafadzkan, dengan zikir sirri kita. Zikir bermakna bisa seperti itu, atau zikir bermakna terus menerus kita untuk mencari ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, untuk menambah pengetahuan, untuk menambah khazanah keilmuan, sehingga dengan khazanah keilmuan itu maka kita akan mengetahui hakikat kehidupan ini dan hakikat siapa yang menciptakan. Itu harus terus mengiringi kita ketika kita itu fantasyiru fil ard, bertebaran di muka bumi. Jadi ketika kita itu melaksanakan seluruh aktivitas sesuai dengan porsi masing-masing, yang petani ya petani, pedagang-pedagang, guru ya guru, insinyur ya insinyur, jangan lupa sambil melaksanakan aktivitas untuk fantasyiru fil ard tersebut, maka wadhkurullaha katsira, zikir kepada Allah dengan yang banyak, terus menerus yang banyak, baik zikir dalam artian secara langsung berzikir, ataupun zikir dalam artian mencoba untuk tadabbur, berpikir, menambah ilmu, untuk memahami segala sesuatu di dalam seluruh aktivitas kita itu. Mencoba untuk selalu menjaga diri di dalam setiap aktivitas kita, itu juga bagian dari zikir. Misalkan seorang pedagang yang kemudian ada kesempatan untuk melakukan kecurangan, namun dia menjaga diri dari kecurangan tersebut karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam aktivitas berdagangnya tersebut dia sesungguhnya juga melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat akan ajaran Allah, dia ingat bahwa dia diawasi oleh Allah. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Biar kemudian kita itu termasuk orang-orang yang beruntung ketika kita itu melakukan hal yang seperti itu tadi. Jadi yang pertama, agar kemudian rizki kita itu diluaskan oleh Allah, yaitu dengan cara sholat. Dengan cara sholat, maka rizki kita itu akan diluaskan oleh Allah, baik berupa rizki yang zahir maupun rizki yang batin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan sholat dengan khusyuk,
sebagai sarana kita untuk menyambungkan diri kita itu kepada Allah, sebagai sarana untuk hablum minallah, menjaga hubungan kita kepada Allah, sebagai sarana kita komunikasi dengan Allah, sebagai sarana kita pendekatan diri kepada Allah, sehingga tidak ada jarak antara kita dengan Allah. Hati kita dekat, amaliyah kita juga dekat dengan Allah, sehingga dengan dekatnya semua itu, maka insya Allah rizki akan kita dapatkan. Hati menjadi tenang, damai, bahagia. Begitu juga dengan pekerjaan yang bersifat fisik, pekerjaan aktivitas yang bersifat zahir, maka dengan hati yang damai, tenang, tidak stres di dalam pikiran, akan kita dapatkan perjalanan dari aktivitas kita itu menjadi lancar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita semua dan memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita untuk menjalani seluruh kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya terkait dengan cara untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala baik zahir maupun batin, akan kita lanjutkan besok karena sudah pukul 10:12. Oleh karena itu marilah kita tutup pengajian ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ngaji ini memberikan manfaat untuk kita, manfaat maslahah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Liridhoillahi ta'ala syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.